Selamat malam, teman-teman. Malam, Bu. Malam, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah hadir dalam sesi konseling kelompok malam ini. Nah, malam ini kita akan berdiskusi dan berbagi mengenai motivasi belajar yang seringkali naik turun. Nah, kita akan menggunakan pendekatan analisis transaksional, yaitu dengan mengenali cara kita berinteraksi dan suara batin yang kita gunakan setiap hari, seperti orang tua, dewasa, dan anak dalam diri kita. Nah, sebelum memulai, mari kita sepakati terlebih dahulu aturan, di mana kita harus saling menghargai, tidak menghakimi, dan menjaga kerahasiaan. Kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju, Ibu. Oke, baik. Nah, dalam analisis transaksional ini, kita mengenali tiga bagian dalam diri. Yang pertama ada anak, yaitu bagian diri yang penuh emosi, kadang malas, dan ingin bermain. Kemudian yang kedua ada dewasa, yaitu bagian yang logis, mampu mengambil keputusan. Dan yang ketiga ada orang tua, yaitu bagian yang memberi aturan atau kritikan. Nah, sekarang coba Mas Irfan ceritakan terlebih dahulu saat kamu merasa malas belajar, bagian mana yang lebih dominan menurutmu? Oke, terima kasih, Bu. Waktunya saya cerita. Nah, kalau saya malas itu biasanya saya merasa ingin main game aja, ingin push rank Mobile Legends, push rank eFootball, terus mikir, belajar itu bikin stres. Mungkin itu bagian dari anak ya, Bu. Nah, benar sekali. Itu adalah suara anak dalam diri kamu. Kemudian, kalau dengan Mas Nega gimana? Oh, kalau saya sendiri ini, Bu, saya tuh lebih mikir kayak ke takut kalau misal nilai saya jelek, terus nanti saya takut kalau misalkan saya dimarahin. Jadi kayak ada rasa takut gitu. Jadi saya merasa tertekan gitu, Bu. Nah, kalau itu adalah suara orang tua yang kritis di dalam diri kamu. Sekarang, mari kita aktifkan bagian dewasa yang rasional dan tenang. Menurut bagian dewasa kalian, apa sih manfaat belajar secara konsisten itu? Bu, saya dulu. Kalau menurut saya tuh, kalau belajar konsisten, saya bisa paham pelajaran lebih cepat dan nggak stres saat ujian. Kalau menurut Kalau saya Mas sendiri, Nega? eh, oke. Kalau menurut saya sendiri itu saya lebih bisa percaya diri ya, Bu, karena saya tahu apa yang akan dipelajari seperti itu. Oke, hebat. Kalian udah bisa mengenali pikiran itu. Sekarang, mari kita lihat apa skrip hidup yang sering kalian katakan ke diri kalian sendiri saat kalian sedang merasa gagal. Kalau saya itu sering bilang gini, Bu, saya memang nggak pinter. Kalau saya sering mikir saya harus sempurna, kalau enggak ya gagal gitu, Bu. Oke, baik. Nah, ini skrip yang perlu kita koreksi atau kita perbaiki. Jadi, mari kita ganti skrip ini dengan yang lebih sehat dan dengan kata-kata yang lebih positif dan lebih mendukung. Coba misalnya Mas Irfan. Kalau saya bukan tidak pintar, saya hanya perlu lebih rajin dan sabar. Mungkin itu, Bu. Oke. Mas Nega? Kalau saya sendiri, saya akan membuat jadwal untuk jam saya belajar, kemudian mungkin saya akan memperbanyak untuk waktu istirahat ya, Bu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang mari kita buat komitmen kecil apa satu hal yang bisa kalian lakukan minggu ini untuk meningkatkan semangat belajar. Semangat belajar. Saya akan mengurangi main game dan mungkin belajar 1 jam tiap malam. Oke.
Kalau Mas Nega? Ya itu Bu, saya juga membagi waktu itu tadi. Jadi saya juga memperbanyak belajar juga dan dibagi waktunya, mana dibedakan dari mana untuk belajar, waktu untuk istirahat, jadi dibagi gitu Bu. Oke. Oke, kalian hebat sudah mau jujur malam ini. Nah, eh, terima kasih atas keterbukaannya untuk dan berbagi, saling berdiskusi dan berbagi ceritanya malam hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenali suara batin kita dan kita mulai melatih suara dewasa agar bisa bantu meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih untuk sesi konseling kelompok kali ini. Semangat belajar dan sampai bertemu di sesi konseling selanjutnya. Terima kasih. Baik Bu, terima Semangat kasih kembali. belajar.